Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 6 Agustus 2021 dengan judul Kita Dibersihkan oleh Darah Kristus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami. Sepanjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mari kita ikuti penjelasannya. Sebagian orang berbicara tentang zaman Yahudi sebagai periode tanpa Kristus, tanpa belas kasihan atau rahmat. Untuk itu berlaku kata-kata Kristus kepada orang Saduki, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Periode pengaturan Yahudi adalah salah satu manifestasi luar biasa dari kekuatan ilahi. Begitu mulia kemunculan kehadirannya, sehingga tidak bisa ditanggung oleh manusia fana. Musa yang sangat sukai Allah berseru, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi Tuhan menguatkan dia untuk menanggung kemuliaan yang luar biasa ini, dan untuk membawa dari gunung sebuah refleksi dari itu di wajahnya sehingga orang-orang tidak dapat memandangnya. Sistem pengorbanan itu sendiri dirancang oleh Kristus dan diberikan kepada Adam sebagai lambang dari Juru Selamat yang akan datang, yang akan menanggung dosa dunia dan mati untuk penebusannya. Melalui Musa, Kristus memberikan arahan yang pasti kepada anak-anak Israel sehubungan dengan persembahan korban. Hanya binatang yang halal dan indah yang terbaik melambangkan Kristus, yang diterima sebagai persembahan kepada Allah. Orang Israel dilarang makan lemak atau darah. Hukum ini tidak hanya terkait dengan binatang buas untuk pengorbanan, tetapi untuk semua sapi yang digunakan untuk makanan. Hukum ini untuk mengesankan mereka tentang fakta penting bahwa jika tidak ada dosa, maka tidak akan ada penumpahan darah. Darah anak Allah dilambangkan dengan darah korban yang disembelih, dan Allah akan memiliki gagasan yang jelas dan pasti yang dipertahankan antara yang suci dan yang umum. Darah itu suci karena melalui penumpahan darah, anak Allah saja bisa ada penebusan dosa. Darah juga digunakan untuk menyucikan tempat kudus dari dosa-dosa orang banyak. Dengan demikian, melambangkan darah Kristus yang mana itu saja yang dapat membersihkan kita dari dosa. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa sistem pengorbanan itu sendiri dirancang oleh Kristus dan diberikan kepada Adam sebagai lambang dari Juru Selamat yang akan datang, yang akan menanggung dosa dunia dan mati untuk penebusan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami,
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Biarlah kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepada mereka, sukacita di dalam pelayanan, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan kasih dan rahmat Tuhan. Kami menyerahkan para guru-guru, siswa di setiap lembaga pendidikan sekolah Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat memberikan proses belajar mengajar secara online maupun juga offline, boleh sesuai dengan setiap kurikulum dan petunjuk dan juga kehendak daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat di setiap mata jemaat. Kiranya hikmat pengetahuan sorga, kuasa Roh Kudus Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pelayanan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami teringat TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.